Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Kalau kita ngomongin mobil 7-seater berasal dari Jepang, biasanya Toyota atau Lexus. Dan kali ini Mazda mempunyai sesuatu yang baru, yaitu Mazda CX-80. Jadi mobil ini memiliki driving experience yang begitu luar biasa, bahkan sampai ke detail premium yang feel banget mobil ini. Dan menariknya lagi, mobil ini memiliki 3 baris ya. Jadi kita akan melihat untuk apa yang ada di dalamnya, baik itu dari desain yang keren, mesin yang baru, bahkan sampai teknologi hybridnya yang saat ini dimiliki oleh mobil ini. Jadi untuk detailnya, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Mazda CX-80. 1. Apa itu CX-80? Pertama kita lihat dari luar, CX-80 ini sebenarnya adalah kakak dari CX-60. Bodinya lebih panjang sekitar 25 cm dan jarak sumbu rodanya juga ditambah. Filosofi desainnya masih pakai kode desain yang khas banget, minimalis tapi kelihatan elegan dan mahal. Garis bodinya tuh clean, gak ada banyak lekukan aneh, jadi makin dilihat makin cakep. Nah, masuk ke bagian dalam, disinilah CX-80 benar-benar bersinar. Ini adalah salah satu SUV 3 baris yang dirancang buat pasar Eropa dan Asia. Kalian bisa pilih konfigurasi kursi baris kedua yang model Captain Seat dengan konsol tengah yang mewah atau tipe Benz. Kalau butuh buat muat banyak orang lebih lagi, materialnya ini gak usah ditanya. Khas Mazda banget yang pakai kulit premium dan jahitan rapi. Berasa lagi duduk di lounge hotel bintang 5. Terus gimana soal dapur pacunya? Mazda CX-80 ini gak main-main. Ada 2 opsi utama. Yang pertama e-Sky Active D, mesin diesel 3300 cc 6 silinder segaris yang pakai teknologi mild hybrid. Torsinya gede banget, cocok buat perjalanan jauh. Yang kedua ada e-Sky Active PHEV. Buat kalian yang pengen lebih ramah lingkungan, ada varian plug-in hybrid yang menggabungkan mesin bensin 2500 cc dengan motor listriknya. Dua-duanya pakai transmisi otomatis 8 percepatan dan sistem all-wheel drive atau Active AWD yang bikin mobil ini tetap stabil di berbagai kondisi jalan. Fiturnya juga lengkap, ada Alexa Voice Control, navigasi hybrid yang bisa kerja meski nggak ada sinyal, sampai fitur Trailer Hitch View buat yang suka narik gandengan atau towing motor hobi. Keamanannya sudah pasti pakai iActive Sense terbaru yang bikin nyetir jadi jauh lebih tenang. Jadi intinya Mazda CX-80 ini adalah perpaduan pas antara kenyamanan SUV keluarga besar dengan performa berkendara yang fun to drive. Mewahnya dapat, fungsionalnya dapat, prestis juga dapat. 2. Plug-in hybrid. Di balik kap mesinnya, Mazda CX-80 PHEV ini pakai kombinasi yang proper banget. Ada mesin bensin 2500 cc 4 silinder Sky Active G yang dipadukan sama motor listrik bertenaga. Kalau digabungin, total tenaganya bisa tembus sekitar 327 PS dengan torsi maksimal 500 Nm. Bayangin, mobil keluarga sebesar ini bisa lari 0 ke 100 km per jam cuma dalam waktu sekitar 6,8 detik saja. Sat-sat banget kan ini? Nah, poin paling penting dari PHEV adalah baterainya. CX-80 dibekali baterai lithium ion berkapasitas 17,8 kWh. Artinya, Anda bisa nyetir pakai mode full elektrik alias nggak pakai bensin sama sekali sejauh kurang lebih 60 km. Jadi, kalau cuma jemput anak sekolah atau pergi ke kantor yang jaraknya dekat, Anda nggak perlu mampir ke SPBU lagi. Tinggal cas di rumah kayak HP, beres. Tenaga sebesar itu disalurkan lewat transmisi otomatis 8 percepatan yang uniknya nggak pakai torsi converter konvensional. Jadi, perpindahan giginya kerasa lebih sigap dan responsif. Sistem penggeraknya juga udah iActive AWD. Jadi, meskipun dominan gerak roda belakang buat sensasi nyetir khas Mazda, tenaga bakal otomatis dibagi ke 4 roda kalau sistem ngerasa butuh traksi lebih. Terus gimana kalau baterainya habis di tengah jalan? Santai aja, mobil ini bakal otomatis berubah jadi mobil hybrid biasa. Mesin bensinnya bakal ngambil alih sekaligus bantu ngisi daya baterai lewat regenerative braking. Jadi Anda nggak perlu kena range anxiety atau takut mogok kehabisan daya listrik pas lagi touring jauh bareng keluarga. Intinya teknologi PHEV di CX-80 ini ngasih kita 2 dunia yang terbaik. Efisiensi mobil listrik buat harian, tapi tetap punya tenaga besar dan daya jelajah jauh buat liburan. Canggih, mewah, tapi tetap fungsional. Kalau menurut kalian,
Sistem PHEV ini paling cocok buat dipakai di kota mana nih di Indonesia? 3. Pilihan warna. CX-80 di Indonesia ada dua varian, yaitu Elite dan Kuro. Bedanya lebih ke penampilan luar, dalamnya saja sih. Ya, mesin yang dipakai dan fitur-fitur yang didapat sama persis, pilihan warnanya ada 8. Hitam Jet Black Mica, biru Deep Crystal Blue Mica, krem Platinum Quartz Metallic, perunggu Melting Copper Metallic. Warna premiumnya yang disebut Takuminori ada 4 ya. Merah Soul Red Crystal Metallic, merah gelap Artisan Red Metallic, abu-abu Mesin Grey Metallic, dan putih baru Rhodium White Metallic. 4. Eksterior besar dan elegan. Mazda tetap setia sama filosofi Kodo Design Soul of Motion, tapi di CX-80 pendekatannya lebih ke arah graceful toughness. Lihat aja bagian depannya, grillnya besar dengan aksen chrome yang menyambung sampai ke lampu utama. Lampu LED-nya sipit dan tajam, bikin tatapan mobil ini tuh kelihatan fokus banget, kayak lagi ngeliatin masa depan gitu. Nah, poin paling krusial ada di bagian samping. CX-80 ini punya wheelbase atau jarak sumbu roda yang lebih panjang dibanding adiknya. Panjang totalnya hampir 5 meter. Tapi hebatnya Mazda, meskipun badannya bongsor, proporsi tetap kelihatan seimbang. Garis bodinya nggak banyak tekukan tajam yang berlebihan. Cahaya yang jatuh di bodi mobil ini bakal mantul dengan halus. Ini rahasia kenapa mobil Mazda selalu kelihatan mahal meskipun lagi parkir doang. Geser ke bawah, kaki-kakinya pakai velg berukuran besar, biasanya ring 20 yang punya desain elegan. Ini penting banget buat SUV berukuran besar supaya nggak kelihatan kurang gizi. Terus ada detail window molding chrome yang lebih tebal di bagian pilar belakangnya. Ini bukan sekedar hiasan saja, tapi sengaja buat untuk mempertegas kalau ini adalah SUV 3 baris yang lapang. Di bagian belakangnya, desainnya dibuat lebih clean dan minimalis. Lampu belakangnya pakai desain horizontal yang melebar, memberikan kesan mobil ini tampak lebar dan stabil di jalan raya. Gak ada lubang knalpot palsu yang aneh-aneh, semuanya dibuat serapi mungkin. Menunjukkan kalau Mazda itu memang juara soal detail estetika. Intinya, CX-80 ini cocok banget buat Anda yang pengen mobil keluarga besar, tapi gak mau kelihatan kayak bawa bis. Dia tetap punya siluet yang sporty, tapi auranya ningrat banget. 5. Eksterior terlihat mewah. Sentuhan pertama langsung kerasa di dashboardnya. Mazda pakai material kelas atas, ada kombinasi kulit napa yang lembut, panel kayu asli, sampai detail tekstil dengan teknik jahitan khas Jepang yang namanya kakenui. Gak ada plastik keras yang kelihatan murah di sini, semuanya dirancang supaya setiap jengkal yang Anda sentuh itu terasa premium dan berkualitas tinggi. Nah, di bintang ini utamanya adalah CX-80 punya ruang kabin yang lebih luas karena wheelbase-nya yang panjang sekali. Di baris kedua, kalian punya opsi paling mewah, Captain Seat, dengan konsol tengah yang besar, jadi penumpang di tengah nggak cuma duduk nyaman, tapi punya armrest sendiri dan tempat naruh barang yang rapi. Rasanya benar-benar kayak penumpang first class di pesawat. Terus gimana baris ketiganya? Tenang. Karena ini kakaknya CX-60, ruang kakinya lebih lega. Orang dewasa pun masih bisa duduk dengan layak di sini. Akses masuknya juga gampang banget. Dan yang paling keren, jendela di baris ketiga ini dibuat lebar. Jadi penumpang paling belakang gak bakal ngerasa pengap atau terasingkan. Di sisi mengemudi, kalian bakal dimanjain sama layar infotainment yang besar dan tajam, plus instrumen cluster yang semuanya udah digital. Belum lagi sistem audio dari Bose yang bikin kabin jadi kedap dan suaranya jernih banget. Ditambah panoramic sunroof yang ukurannya jumbo, bikin suasana kabin terasa makin luas karena cahaya alami bisa masuk dengan bebas. Intinya, Mazda CX-80 ini ngebuktiin kalau mobil keluarga itu nggak harus ngebosanin. Di sini kenyamanan penumpang baris kedua dan ketiga dapat porsi yang sama mewahnya dengan pengemudi. 6. Konfigurasi jok. Di baris kedua, Mazda CX-80 ini juara banget soal pilihan. Ada 3 opsi yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Pertama, ada tipe Captain Seat dengan konsol tengah yang permanen. Ini yang paling mewah. Rasanya kayak duduk di kursi bos. Ada armrest gede dan tempat penyimpanan botol yang rapi banget. Kedua, ada juga Captain Seat dengan walk-through. Bedanya di tengahnya kosong,
Jadi anak-anak atau penumpang bisa langsung jalan ke baris ketiga tanpa harus ngelipat kursi baris kedua. Praktis banget kan? Tapi kalau kalian butuh kapasitas maksimal, ada opsi ketiga yaitu bench seat yang bisa muat 3 orang. Meskipun model sambung, kenyamanannya tetap khas Mazda, empuk, suportif, dan material kulitnya jempolan banget. Terus gimana baris ketiganya? Nah, berkat wheelbase yang panjang dari CX-60, ruang kaki di sini jadi lebih lega. Kursinya juga dirancang buat orang dewasa dengan tinggi sampai 170-an cm, masih oke lah. Gak bakal berasa jongkok. Bahkan penumpang paling belakang pun dapat fasilitas lengkap. Mulai dari cup holder sampai slot USB buat ngecas HP, jadi gak ada lagi drama rebutan kabel casan. Terakhir, soal kepraktisannya. Semua kursi ini bisa dilipat rata lantai kalau kalian butuh ruang bagasi yang super luas buat bawa perlengkapan camping atau belanjaan bulanan. Caranya juga gampang banget, nggak pakai tenaga ekstra. Jadi buat Anda yang punya keluarga besar tapi tetap pengen gaya, Mazda CX-80 ini kasih fleksibilitas yang jarang ada di kelasnya. 7. Fitur sangat lengkap. Kita lihat dashboardnya, di situ ada layar infotainment 12,3 inci yang super tajam. Kerennya lagi, Mazda udah nyelipin Alexa built-in, jadi kalian bisa atur AC, musik, sampai navigasi cuma lewat perintah suara tanpa harus lepas tangan dari setir. Oh ya, buat pengguna iPhone atau Android, udah pasti ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Tinggal masuk mobil, langsung connect otomatis. Nah, ini fitur yang paling saya suka, Mazda Driver Personalization System. Pakai kamera di dalam kabin, mobil ini bisa ngenalin siapa yang lagi duduk di kursi supir. Begitu dia tahu itu kalian, posisi kursi, setir, spion, sampai settingan AC bakal otomatis berubah sesuai preferensi kalian. Berasa punya asisten pribadi kan? Terus, ada juga panoramic sunroof yang lebar banget. Bikin suasana kabin kerasa lebih lega dan fancy kalau lagi jalan-jalan sore bareng keluarga. Soal keamanan, nggak perlu diragukan. Paket iActive Sense di sini udah ada yang paling baru. Ada Smart Brake Support, Lane Keep Assist, sampai Cruising and Traffic Support. Bahkan buat parkir mobil bongsor ini pun nggak usah keringet dingin. Karena ada kamera C-Track View 360 derajatnya. Kalian bisa lihat sekeliling mobil dengan perspektif yang transparan di layar, jadi nggak bakal ada lagi drama nyenggol trotoar. Intinya semua fitur di CX-80 ini dibuat bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi emang buat bikin pengalaman nyetir Anda jadi lebih nyaman dan aman. 8. Safety sangat lengkap. Sistem keamanan andalannya disebut iActive Sense. Ini adalah kumpulan fitur keselamatan aktif yang udah dapat upgrade terbaru. Salah satu yang keren adalah Smart Brake Support atau SBS. Jadi kalau mobil di depan ngerem mendadak atau ada pejalan kaki yang lewat tiba-tiba, CX-80 bisa ngerem otomatis buat menghindari benturan. Jadi bukan cuma mata kita yang jagain jalan, tapi sensor mobil ikut juga jagain kita. Terus buat kalian yang sering kena macet atau hobi touring jauh, ada fitur Cruising and Traffic Support atau CTS. Mobil ini bisa ngerem, gas, bahkan bantu arahin setir secara otomatis buat tetap di jalur dan jaga jarak sama mobil di depan. Jadi, kaki nggak gampang pegel dan nyetir pun rasanya jauh lebih rileks. Bukan cuma itu, ada juga emergency lane keeping. Kalau Anda nggak sengaja keluar jalur tanpa lampu sein, mobil bakal ngasih peringatan dan pelan-pelan ngarahin setir balik ke jalur yang benar. Plus, ada blind spot monitoring yang bakal ngasih tahu kalau ada kendaraan lain di titik buta kita. Jadi kalau mau pindah jalur, rasanya jauh lebih pede. Nah, buat parkir mobil sepanjang ini, kalian dibantu sama C-Track View. Di layarnya, bodi mobil seolah-olah jadi transparan, jadi Anda bisa lihat objek di bawah atau di sekitar mobil dengan sangat jelas. Satu lagi nih, yang penting, vehicle exit warning. Mobil ini bakal ngasih peringatan kalau ada motor atau sepeda yang lewat pas kalian mau buka pintu. Sederhana banget sih, tapi penting banget buat keselamatan orang lain juga. Intinya di Mazda CX-80 ini, keselamatan itu bukan fitur tambahan, tapi juga sudah jadi standar utama. Mobilnya bukan cuma jagain kita, tapi juga jagain orang-orang di sekitar kita. 9. Bagasi dan storage.
Kita mulai dari belakang, meskipun semua kursinya lagi dipakai, kalian masih punya ruang bagasi yang cukup buat naruh beberapa tas cabin size atau belanjaan mingguan. Tapi kalau butuh ruang lebih, tinggal lipat kursi baris ketiganya, boom! Kalian langsung dapat ruang rata lantai yang luasnya sekitar 685 liter. Masih kurang? Lipat lagi kursi baris keduanya, dan total ruangannya jadi hampir 2000 liter. Sepeda, tas golf, sampai perlengkapan camping pun bisa masuk semua. Terus gimana di dalam kabin? Tenang, Mazda nggak pelit soal tempat penyimpanan. Di konsol tengahnya ada ruang yang cukup dalam buat naruh dompet atau barang kecil lainnya. Cup holdernya juga tersedia di setiap baris. Jadi nggak ada lagi cerita penumpang belakang bingung mau naruh botol minum di area yang mana. Belum lagi kantong pintu atau door pocketnya yang cukup luas buat naruh botol besar. Di area bagasi juga ada fitur tambahan yang fungsional banget, kayak pengait barang supaya belanjaan nggak geser-geser, sampai ada power outlet 12 volt buat varian PHEV. Jadi Mazda CX-80 ini ngebuktiin kalau mobil yang desainnya cantik juga bisa diajak kerja keras buat bawa barang bawaan keluarga. Mewah dapat, fungsionalitasnya juga dapat banget. 10. Kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Pertama, jelas kualitas interiornya. Di kelasnya, Mazda ini berasa paling niat soal material. Kabinnya benar-benar berasa mobil premium Eropa, tapi dengan detail kerajinan tangan Jepang yang halus banget. Kedua, mesinnya juara. Mau yang diesel 6 silinder atau yang PHEV, dua-duanya ngasih performa yang responsif tapi tetap efisien berkat teknologi hybridnya. Dan ketiga, kenyamanan baris kedua. Dengan opsi Captain Seat yang punya konsol tengah, CX-80 ini benar-benar manjain penumpang tengah. Cocok banget buat mobil operasional harian bareng keluarga atau urusan bisnis. Kita bahas kekurangannya. Yang pertama, dimensinya yang bongsor. Karena bodinya yang panjang banget, buat Anda yang sering lewat jalanan sempit atau masuk parkiran gedung tua yang space-nya terbatas, bakal butuh ekstra sabar dan konsentrasi. Untungnya kebantu sih sama kamera 360-nya. Kedua, karakter suspensi. Mazda dikenal dengan suspensi yang agak firm atau kaku demi ngejar handling yang asik. Buat sebagian orang yang pengennya ayunan suspensi super lembut kayak kapal, mungkin bakal ngerasa ini agak sedikit keras di jalanan bergelombang. Yang terakhir, soal harga dan pajak. Karena ini adalah model flagship dengan teknologi mesin yang canggih, apalagi yang 3300 cc, otomatis pajaknya juga bakal lebih tinggi lagi. Dan harga spare part-nya pasti menyesuaikan sama status mobil mewahnya. Jadi kesimpulannya, Mazda CX-80 ini cocok banget buat Anda yang nyari kemewahan, performa, dan eksklusivitas, tapi tetap butuh kapasitas 3 baris yang lega. Meskipun ada kekurangan di sisi dimensi, tapi value yang didapat sebanding banget sama apa yang kalian bayar. Jadi setelah melihat semuanya, mobil ini memiliki cukup keunikan. Dan mobil ini dia bukan mewah di kelasnya atau sporty, tapi ingin mencoba menggabungkan keduanya. Dengan desain yang elegan, mesin yang bertenaga, serta fitur yang dimiliki dari mesin hybridnya itu sendiri. Jadi jika Anda mencari mobil SUV 7-seater yang lebih rasional dari SUV Eropa, Mazda CX-80 ini bisa Anda minati dan Anda miliki untuk saat ini di kelasnya. Jadi itu saja untuk review hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.